Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan berisikan saya sendiri, Wilda Novita Saramadali Tuhutagawal, dengan rekan saya, Reva Fiona Vista dan Kriswandi Sagala. Di sini, kami akan mempresentasikan gelombang elektromagnetik dan dielektrik sempurna. Selamat menyaksikan. Lalu untuk dielektrik sempurna, bahan dielektrik sempurna adalah bahan insulator. Parameter dielektrik sempurna ada konduktivitas dengan rumusnya Rho sama dengan 0, lalu permeabilitas mu sama dengan mu 0 dikali mu R, dan mu R lebih dari 1. Lalu ada permitivitas epsilon sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R, dan epsilon R lebih dari 1. Dan di sini juga ada tujuan adanya analisis karakteristik perambatan gelombang transverse elektromagnetik atau TEM pada kabel koaksial dengan medium dielektrik sempurna. Yang pertama, menjelaskan mekanisme perambatan gelombang TEM tanpa redaman. Yang kedua, menghitung parameter perambatan berdasarkan karakteristik material isolator. Lalu yang ketiga, membedakan cara kerja kabel koaksial sebagai aplikasi real dari dielektrik sempurna. Dan adapun persamaan Helmholtz dalam dielektrik sempurna. Di sini juga ada persamaan Helmholtz untuk medan listrik dapat diubah. Dapat kita lihat di sini. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan dasar teori gelombang elektromagnetik dalam medium dielektrik sempurna. Secara teoritis, dielektrik sempurna didefinisikan sebagai medium yang tidak memiliki konduktivitas listrik, sehingga nilai Rho itu sama dengan 0, dengan permitivitas epsilon sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R, dan permeabilitas mu sama dengan mu 0 kali mu R. Ketika kondisi ini dimasukkan ke dalam persamaan Maxwell, khususnya hukum Faraday dan Ampere, maka kita memperoleh persamaan gelombang Helmholtz sesuai dengan yang di PPT ini. Nah, karena tidak ada konduktivitas, maka konstanta propagasinya itu gamma sama dengan alpha ditambah J kali beta. Dari persamaan umumnya itu adalah gamma sama dengan akar J dikali omega kali mu dikalikan Rho ditambah J kali gamma kali epsilon. Nah, sehingga karena Rho sama dengan 0, maka diperoleh gamma sama dengan J kali omega akar mu kali epsilon. Nah, hal ini menjelaskan bahwa secara teoritis gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa mengalami penurunan amplitudo di dalam dielektrik sempurna. Lanjut, kita masuk ke permodelan kabel koaksial. Nah, kabel koaksial itu terdiri dari konduktor dalam baradius A dan konduktor luar baradius B. Ruang di antaranya diisi dielektrik. Nah, ada mode TEM, gelombang merambat sedemikian rupa sehingga medan M mengarah radial antara konduktor dan medan H itu melingkar. Lalu material diasumsikan menggunakan HDPE dengan epsilon R sama dengan 2,3. Lanjut, di sini ada parameter gelombang. Nah, yang pertama ini ada konstanta fase beta. Beta sama dengan omega akar epsilon R per C. Inilah ini menunjukkan bahwa untuk frekuensi yang sama, panjang gelombang di dalam kabel lebih pendek dibandingkan di udara, akibat adanya medium dielektrik. Lanjut, ada kecepatan fase, Vp sama dengan C per akar epsilon R. Untuk epsilon R sama dengan 2,3, nanti akan diperoleh Vp sama dengan 0,66 C. Artinya, sinyal ini merambat dengan kecepatan sekitar 200.000 km per detik, lebih lambat dibandingkan di ruang hampa. Lanjut, ada impedansi intrinsik. Impedansi sama dengan akar mu 0 per epsilon 0 kali epsilon R, sama dengan 377 per akar epsilon R. Nah, di sini akan didapat impedansinya itu 248 ohm dengan epsilon R-nya itu sama dengan 2,3. Nilai impedansi ini bersifat real murni yang menandakan bahwa medan listrik dan medan magnet berada dalam fase yang sama sehingga transmisi daya menjadi optimal. Jika gelombang listrik merambat sepanjang sumbu Z dan berosilasi sepanjang sumbu X, maka fase medan listrik dapat dituliskan sebagai ES sama dengan E0 dikalikan dengan E pangkat min J beta Z AX. Nah, bentuk gelombang dalam domain waktu dan ruang adalah ERT sama dengan E0 cos kali omega T min beta Z AX. Nah, di sini beta adalah konstanta propagasi dengan satuan rad per M, lalu ada omega adalah frekuensi sudut dengan satuan rad per S. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa gelombang merambat ke arah sumbu Z positif dengan polarisasi sepanjang sumbu X. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini pertama kita harus memahami bahwa medan listrik dan medan magnet tidak dapat berdiri sendiri. Jika kita mengetahui nilai medan listrik, kita dapat mencari medan magnet melalui hukum Faraday atau salah satu persamaan Maxwell. Secara sistematis, kita mengetahui operator Carl seperti yang terlihat pada persamaan di layar. Dengan menghitung determinan dari matriks komponen medan, kita mendapatkan hubungan bahwa medan magnet adalah hasil turunan spasial dari medan listrik dibagi dengan impedansi kompleksnya. Nah, di sini muncul istilah impedansi intrinsik.
Nah, apa sih itu? Itu adalah rasio antara magnitudo medan listrik dan medan magnet. Nilainya ditentukan oleh sifat permeabilitas dan juga sifat permitivitas medium tersebut. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi gambar. Dan di sini kita melihat gelombang yang merambat ke arah sumbu Z. Nah, kita perhatikan arah polarisasinya. Medan listrik berosilasi di sumbu X, sedangkan medan magnet berosilasi secara tegak lurus di sumbu Y. Nah, keduanya bergerak secara bersamaan atau in phase. Nah, visualisasi ini membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, di mana arah getar medan listrik, medan magnet, dan arah perambatannya saling tegak lurus satu sama lain. Nah, selanjutnya, apa yang membedakan perambatan gelombang di udara dan dengan di bahan dielektrik? Nah, jawabannya itu terletak pada nilai impedansi intrinsiknya. Pada ruang hampa atau udara, impedansi intrinsiknya adalah nilainya konstan sebesar kurang lebih 377 ohm. Namun, pada dielektrik sempurna, nilai ini berubah sesuai dengan permitivitas relatif dan juga permeabilitas relatif materialnya. Nah, perubahan ini sangat krusial karena akan menentukan seberapa besar medan magnet yang dihasilkan oleh medan listrik tertentu di dalam material tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, teori yang sudah dibahas tadi adalah kunci di balik efisiensi kabel koaksial yang sering kita gunakan. Nah, efisiensi kabel ini bersumber dari penerapan sifat dielektrik sempurna. Karena material isolator di dalam kabel memiliki konduktivitas nol, maka tidak ada energi yang terbuang menjadi panas. Akibatnya, vektor pointing yang membawa daya dapat mengirimkan secara fokus di dalam ruang isolator tersebut. Desain ini memastikan energi tetap terlindungi dari gangguan luar dan merambat dengan kecepatan yang stabil sesuai dengan permitivitas materialnya. Inilah mengapa kabel koaksial tetap menjadi pilihan utama untuk transmisi data frekuensi tinggi dengan rugi-rugi yang sangat minim. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan tentang materi dielektrik sempurna. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.